Anak pengusaha Riza Khalid sekaligus beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Keri Adrianto Riza tiba di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Senin pagi. Adrianto bersama 4 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Dimas W.H. Spati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo menjalani sidang perdana tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum terkait tindak pidana korupsi yang diperbuat dan dilakukan para terdakwa di klaster swasta yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 18 tersangka dalam perkara ini. Dalam penyidikan Kejaksaan Agung, Adrianto bersama tersangka lainnya disebut telah melakukan pemufakatan jahat dalam kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina International dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga. Pemufakatan ini diwujudkan dengan mengatur proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang yang seolah-olah dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satunya dengan pengondisian pemenangan broker yang telah ditentukan dan menyetujui pembelian dengan harga tinggi yang tidak memenuhi persyaratan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tolak meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran tersebut dilanjutkan. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Dari hasil mediasi disebut Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak kabulkan tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya saya tidak mau, Pak. Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar 125 triliun rupiah ke negara. Pelapor dugaan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dapat salinan ijazah Jokowi dari KPU Jakarta. Ijazah Jokowi tersebut digunakan saat Jokowi daftar jadi Gubernur Jakarta. Roy Suryo dan seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi mendatangi kantor KPU Jakarta. Mereka datang untuk mengambil salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Hasilnya, pihak KPU Jakarta telah menyerahkan salinan ijazah Jokowi seperti yang diminta oleh Roy Suryo CS. Jadi yang saya tunggu itu tinggal satu lagi, Pak. Pertanyaan tadi, yaitu adalah ijazah salinan ijazah terlegalisir tahun 2005 dan 2010. Semoga nanti kita mendengar dengan adanya tekanan publik, maka Komisi Informasi Jawa Tengah segera mengadakan sidang. Ya, alhamdulillah. Udah tadi. Udah nih. Sudah. Enggak, maksud saya gini. Ya, alhamdulillah hari ini untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Salinan berkas ijazah Jokowi yang diserahkan KPU Jakarta adalah berkas administrasi yang sebelumnya diserahkan Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada tahun 2012 yang lalu.
Roy Suryo CS menilai ada kejanggalan pada salinan tersebut dan yakin bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur berhasil identifikasi 2 jenazah santri korban robohnya Pondok Pesantren Al-Kozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah korban teridentifikasi total menjadi 55 orang dari 67 kantong jenazah yang diterima posko DVI Polda Jawa Timur. Usaha mengungkap seluruh identitas korban robohnya Pondok Pesantren Al-Kozini Buduran, Sidoarjo terus dilakukan jajaran tim DVI Polda Jawa Timur. Senin petang, tim DVI Polda Jawa Timur kembali berhasil mengidentifikasi 2 jenazah. Proses identifikasi tetap dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya pencocokan DNA, data medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 55 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Sampai saat ini, dari data antemortem yang melaporkan hilang, yaitu 63 korban, masih tersisa 8 orang yang belum ditemukan dari antemortem, dan di kamar jenazah kami masih ada 9 kantong jenazah. Kedua jenazah tersebut selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Lebih lanjut, tim DVI akan terus berusaha secepat mungkin untuk mengungkap sisa 9 kantong jenazah, termasuk body part yang saat ini masih berada dalam ruang penyimpanan jenazah posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pasca ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Kozini, BNPB menyebut hanya 25.000 unit bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia yang benar-benar dinyatakan aman dari bencana. Padahal jumlah total bangunan fasilitas pendidikan di Indonesia mencapai hampir dari 500.000 unit. Sisanya pemirsa berdiri di zona rawan bencana, mulai banjir, tanah longsor, ataupun bencana lainnya. Menurut BNPB, daerah paling banyak terdapat sekolah rawan bencana berada di Jawa Timur. Terkait kasus Al-Kozini, BNPB menyebut faktor sosial menjadi salah satu penyebab ambruknya bangunan pondok pesantren ini. Jumlah bangunan sekolah di daerah rawan bencana di Indonesia itu sangat banyak ya. Dan yang paling banyak itu adalah Jawa Timur. Memang Jawa Timur. Jawa Timur. Itu jumlah sekolah yang berada di kawasan rawan bencana, apapun itu. Jangankan untuk membuat bangunan itu tahan bencana, tahan gempa, bahwa tanpa ada bencana pun, ini satu bangunan fasilitas pendidikan bisa ambruk. Karena itu sebenarnya kan yang menjadi permasalahan itu bukan faktor teknis sebenarnya, tapi faktor sosial. Ada santri yang juga ikut membangun, merupakan bagian dari budaya gotong royong, tapi mungkin bukan budaya gotong royong pada proporsi yang tepat gitu ya. Artinya mungkin tidak ada ahli yang mengerti bagaimana membangun struktur gedung yang memang harus tahan jika dipakai oleh banyak orang.